Oke, untuk minggu ini kita akan membahas mengenai ini multimedia information retrieval. Jadi di dalam file-file multimedia yang sudah Anda pelajari strukturnya di pertemuan sebelum Meet, itu sebetulnya kita bisa lakukan beberapa operasional query, searching, mencari pola yang sama, dan juga di situ bisa Anda lakukan beberapa hal di dalam kerangka memang multimedia information retrieval ini lebih kepada bagaimana kita menggunakan tools-tools machine learning untuk menyelidiki pola-pola data apa yang ada di dalam data multimedia. Ini suara saya sudah cukup jelas? Sudah, Pak. Ini ada satu istilah yang menurut saya di situ, ya saya nggak tahu ya apakah itu hasil translatean atau apa, tapi ada pengertian itu yaitu temu balik informasi. Ya ini salah satu bidang yang ada di dalam multimedia information retrieval. Jadi temu balik informasi sudah cukup lama. Ini adalah satu metodologi yang dikembangkan untuk mencari informasi yang relevan di dalam database multimedia. Kalau Anda selama ini menyimpan data multimedia, seperti apa organisasinya? Pak, maksudnya, Pak? Ya, kalau Anda punya data multimedia itu, Anda mengkoleksi datanya dalam bentuk apa? Terus cara mengorganisasi file-file multimedia itu caranya gimana? Sesuai tipe file. Sesuai tipe filenya. Terus, apakah Anda pernah mencari satu konten multimedia, misalnya saya pengen cari film yang karakternya A gitu. Atau yang sering Anda lakukan di zaman sekarang, Anda punya aplikasi Shazam ya. Iya, Itu apa yang bisa Anda lakukan? mencari lagu dari suara, Pak. Mencari lagu dengan memasukkan satu cuplikan atau satu pola suara yang sudah ada di database ya. Jadi sebetulnya ada satu cara di sini bagaimana kita bisa menyimpan tadi database kita yang sebetulnya punya multimedia. Jadi selama ini memang yang Anda pelajari adalah menyimpan database dalam bentuk teks. Tapi di sini ada satu kerangka di mana kalau kita ingin melakukan tadi, misalnya bagaimana kita mencari lagu dengan pola yang sama, bagaimana kita bisa mencari gambar dengan tone warna yang sama, atau memiliki bentuk tertentu, misalnya di gambar itu ada satu lingkaran, atau ada objek-objek tertentu yang bisa kita cari, ya misalnya sekarang juga banyak ilmu-ilmu mengenai image annotation, itu juga cukup berkembang dengan adanya teori temu balik informasi ini. Jadi memang di sini kita perlu satu kerangka. Kalau di machine learning ya kita mengenalnya dengan istilah dataset. Jadi bagaimana cara kita mengelola atau di sini kita bisa melakukan organisasi dari struktur database yang kita punyai. Apakah filenya itu saya simpan, kalau saya masukkan ke dalam SQL tentunya akan sangat berat ya, karena SQL bukan untuk menyimpan data gambar. Tapi ada satu format yang nanti bisa Anda pakai untuk menyimpan baik di situ gambar utuh atau juga gambar yang sudah di sampling datanya.
baik itu histogram atau misalnya pola-pola frekuensi atau suara di satu term tertentu. Ya, di situ Anda bisa format file multimedia Anda itu di dalam format H5. Seperti yang Anda pakai, ini mungkin kalau yang sudah pakai Keras atau TensorFlow, mungkin sempat dengar ya, di situ ada satu pola data array. Jadi gambar-gambar ini nanti bisa kita koordinasi untuk disimpan dalam bentuk array yang di situ menyimpan pixel, atau kalau sudah spesifik, gambar itu bisa kita filter dulu apa yang mau diekstrak ya. Jadi kita simpannya bentuk ekstraksinya tidak semua pixel. Itu juga bisa. Jadi ada banyak cara ya untuk bisa menyimpan ciri-ciri dari satu pola di sini. Memang ya ini erat kaitannya pengenalan pola tadi, karena information retrieval itu sendiri ya berkaitan erat dengan bagaimana cara kita di situ menentukan apakah konten yang kita cari itu memiliki satu similarity atau tidak ya dengan konten yang lain. Dari mana kita bisa tahu similarity-nya, pola mana yang berulang, pola mana yang sudah menunjukkan karakteristik spesifik tanpa kita perlu cari di setiap pola yang lain. Nah, di situ ini ada satu yang berpendapat bahwa sistem temu balik ini adalah satu sistem informasi yang dapat memperhitungkan jenis informasi, karakteristik dan komponen ya dari data multimedia kita dalam angka. Sehingga di situ memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi tersebut. Jadi sebetulnya ini kalau bisa dibilang adalah satu mata kuliah yang sebetulnya tidak bisa diselesaikan dalam satu kali pertemuan, karena di situ ada khusus ya kalau nanti Anda cari di kuliah yang lain, di kampus lain itu ada khusus untuk multimedia information retrieval, yaitu gabungan dari machine learning, image recognition, ya di situ ada sound recognition, ada juga ilmu-ilmu gabungan yang nanti bisa kita pakai. Ya, enggak apa-apa. Kita di sini membahas mungkin ya sisi yang kita bahas di sini agak sedikit berbeda dengan yang sebelum Meet. Karena kalau sebelum Meet di situ murni konten multimedia itu ciri-ciri khasnya seperti apa gitu ya. Jadi kalau di sini ya ini lebih kepada aplikasinya, apa yang bisa kita desain ya di situ untuk bisa mengembangkan konten multimedia ini sehingga tidak hanya berhenti di penyimpanan, tapi kita bisa mengelola informasi yang mungkin masih tersembunyi yang belum kita ketahui dari satu konten multimedia. Jadi di situ dijelaskan misalnya untuk sistem manajemen, baik itu penyimpanan, pengambilan, dan manipulasi data. Beberapa data multimedia itu bisa kita gunakan kombinasi antara data administrasi, dokumen teksnya, gambarnya, spasial analitiknya, audionya, dan juga data video. Tujuannya adalah di sini memberikan jawaban yang terbaik sesuai dengan kebutuhan pengguna itu mencari data multimedia dengan tipe yang seperti apa. Dan ini prinsip sistem temu kembali, jadi berorientasi ke storage-nya. Jadi setelah kita menentukan satu format yang cocok untuk bisa disimpan tadi dalam format misalnya ekstensi H5, ya di situ nanti kita bisa menerapkan ya fokus utama kita, prinsip orientasi penyimpanannya itu organisasinya seperti apa, modelnya, ya model yang raw itu diletakkan di mana, model yang sudah diekstrak itu diletakkan di mana, kemudian di situ referensinya nanti mengacu ke dokumen yang pernah kita di situ proses informasinya, itu referensi utamanya ada di tempat yang mana, ya ada indeks-indeks tertentu yang sering di situ sering muncul, itu bisa kita pakai ya indeks-indeks tidak hanya di database yang Anda kenal sekarang ini, tapi di situ juga kita perlu indeks-indeks khusus di file penyimpanan multimedia ini supaya kita bisa langsung menggali informasi dengan di sini kita mempertimbangkan satu
fitur statik ya di dalam gambar. Di situ nanti ada prinsip struktur informasi seperti melakukan klasifikasi ya di machine learning, atau ada thesaurus. Kemudian ini ada juga prinsip probabilitas peringkat, artinya ketika kita mencari sesuatu, belum tentu apa yang dicari itu sesuai langsung dengan notation atau kata-kata yang ingin kita cari. Misalnya Anda mencari satu objek yang berwarna ungu, belum tentu itu adalah anggur, tapi bisa jadi objek-objek yang lain. Sehingga di sini semakin jelas keyword yang Anda berikan itu akan semakin mengacu ke objek yang ingin Anda cari, bentuknya seperti apa. Itu kalau dari sisi image annotation-nya gitu ya. Jadi bagaimana kita di sini disajikan satu probabilitas dari perhitungan jarak oleh ciri-ciri yang di situ hampir mirip, itu akan semakin dekat jarak probabilitas yang kita miliki di masing-masing konten. Di situ harus disajikan jadi supaya apa yang dimaksud itu tetap terfilter semuanya. Tidak hanya kita spesifik di keyword, mungkin keyword itu ada satu makna yang tidak kita ketahui sehingga perlu dicari secara spesifik. Ya, kalau mesin pencarinya belum sanggup, di situ bisa kita buat alternatif ya. Artinya di situ kita mencari saja yang probabilitasnya tinggi itu kita tempatkan di atas, yang probabilitasnya rendah kita siapkan sebagai alternatif pencarian gitu ya. Kemudian ini dalam konteks perpustakaan ya dikenal di situ ada beberapa prinsip. Yang pertama prinsip probabilitas peringkat ya, di sini pendekatannya jauh lebih baik daripada yang penyimpanan tradisional berorientasi dalam dua hal. Di sini yang pertama adalah probabilitas peringkat bisa dibuktikan secara matematis ya karena ada fitur statistiknya di situ. Kedua, percobaan ini dibuat sejauh ini untuk menunjukkan keunggulan prinsip probabilitas peringkat tadi. Jadi ya memang di sini kenapa diberikan probabilitas ya karena ada beberapa term yang tidak bisa langsung kita ketahui dalam satu kali proses search, dan itu membutuhkan iterasi dan juga perbaikan juga dari penggunanya ya. Ya Google Translate bisa sampai sekarang ini karena ada masukan-masukan juga dari penggunanya. Jadi ada saran balik di mana ketika gambar itu mungkin tidak sesuai atau kurang tepat ciri-ciri yang bisa dicari, ya itu bisa kita berikan satu respon balik yang di sini akan meningkatkan akurasi dari probabilitas peringkat tadi yang diberikan oleh mesin itu. Sehingga memang perlu dicatat di situ bahwa metode pengambilan penyimpanan berorientasi dan juga metode pengambilan berdasarkan prinsip probabilitas itu tidak sepenuhnya memang berhubungan. Jadi di sini ada beberapa hal yang bisa dihubungkan, ada beberapa hal yang tidak bisa dihubungkan. Jadi memang di sini bisa kita kait-kaitkan sih nanti metode-metode yang ada yang kita pakai di dalam mengambil ciri-ciri tersebut. Kemudian ini analisis dokumen. Jadi dokumen diproses untuk mengumpulkan tadi informasi statistiknya. Kemudian ada teknik pencarian interaktif. Jadi kalau di kuliah TI yang kemarin saya menunjukkan satu interface pencarian itu bisa mencari berdasarkan warna ya. Kalau di Google mungkin Anda cari berdasarkan gambarnya langsung Anda tarik di mesin pencariannya ya. Tapi di situ ada juga alternatif ya search engine yang di situ memungkinkan kita untuk mencari tidak hanya berdasarkan misalnya kita tarik gambarnya ke situ, tapi juga bisa kita masukkan jenis-jenis fitur tertentu yang spesifik. Ya ini betulnya tampilan utamanya seperti ini, hampir mirip ya dengan Google. Dan di sini ada beberapa demo lab-nya sebetulnya yang saya cari tadi.
Ya, ini nama search engine-nya adalah Chromatic gitu ya. Jadi dia bisa mencari berdasarkan warna-warna yang ada di situ. Kita disajikan dengan satu fitur selain teks, ya kita bisa memasukkan RGB ya di dalamnya sehingga hasil pencariannya itu bisa lebih interaktif sehingga meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Kalau yang ingin mencari tadi berdasarkan nada, itu juga bisa kita masukkan kunci-kunci nada tertentu, misalnya kunci G atau kunci A atau kunci F crash. Itu kita masukkan, nanti nada-nada dengan kunci yang hampir mirip atau dengan komposisi partitur di situ, komposisi melodi dan sebagainya bisa kita cari ya data-data yang ini nadanya kok enak ya. Ada enggak misalnya partitur atau lagu lain yang kira-kira pola nadanya itu hampir mirip atau tone-nya ya misalnya Anda ingin deteksi di situ, oh ini musiknya genrenya jazz atau genrenya pop. Itu ya sebetulnya bisa menjadi satu penelitian yang menarik ya. Ya contohnya aja yang jadi ya Shazam itu ya. Tapi mungkin bisa Anda kembangkan dengan nanti konsep pencarian yang sebetulnya lebih spesifik lagi. Artinya bisa mencari apa mungkin kolaborasi penyanyi ya dan sebagainya, sangat banyak sekali yang bisa dikembangkan di situ. Kemudian pengguna dapat memberikan informasi umpan balik tadi yang saya bilang Google Translate bisa sampai saat ini karena ada sistem feedback ya. Ada dokumen multimedia, jadi sistem mampu menyimpan dokumen multimedia berupa data. Disimpannya semi terstruktur, jadi tadi ada data yang mentah, ada data yang sudah diolah, ciri-cirinya, dan ciri-cirinya itu nanti ya biasanya seperti SQL pada umumnya ya. Jadi misalnya histogram warna merah itu di pixel-pixel ini ada berapa, itu bisa kita simpan dalam bentuk seperti itu. Dan ada juga di situ model temu kembalinya, jadi bagaimana kita menyajikan daftar dokumen yang di situ diurutkan berdasarkan peringkat. Jadi ini jenis-jenisnya ada audio, video, gambar, dan teks. Ya memang data-data yang bisa kita hasilkan di konsentrasi kita ya ini ya, audio, video, gambar, dan teks. Yang kita bahas di sini sebetulnya ada berbagai macam, tapi saya fokus saja di sini yang ke image dan juga video. Ya, sebetulnya teks itu Anda pelajari di natural language processing nanti di kuliah komputasi cerdas sebetulnya, tapi tidak tahu materinya atau text mining dan sebagainya itu merupakan salah satu kerangka bagaimana kita bisa mencari pola kalimat tertentu yang tidak langsung muncul seperti frekuensi kata-katanya dan juga kemudian ada frekuensi kemiripan dokumen, yaitu perlu kita cari menggunakan tools-tools tertentu, terutama tools natural language processing itu dalam mempola satu percakapan dan sebagainya. Kemudian di bagian image retrieval ini bagaimana kita bisa menemukan gambar yang kita query di situ, gambar yang mirip. Jadi di sini kita bisa mengquery seluruh atau sebagian. Ya kalau di Google itu kita seluruh kita masukkan. Ya meskipun sebagian juga bisa ya. Yang kalau kita masukkan gambar Apple di situ mungkin bisa jadi nanti yang muncul bukan Apple tapi Android karena sama-sama HP ya. Jadi sebetulnya dengan memperjelas konteks pencariannya di situ mesin pencari image retrieval ini akan menjadi lebih menarik gitu ya. Tapi kita cuma mencari berdasarkan objek yang bisa direcognition di situ apa ya. Kalau kita masukkan HP ya nanti dia similarity-nya dekat dengan HP ya. Bukan dekat dengan mereknya apa gitu ya. Bisa jadi nanti kalau sudah spesifik Anda mau cari HP tipe apa nanti bisa keluar. Meskipun sekarang yang dipakai Google itu ya database-nya kan dari teks ya. Artinya
website Anda itu kalau mengandung kata-kata Nokia apa, lah itu yang dipakai Google sebagai acuan kan lebih kepada dokumentasi teksnya. Tapi kalau di image retrieval ini betul-betul data yang kita punya ya tadi kalau HP Nokia itu ciri-cirinya apa? Itu kita simpan semua, bentuknya, modelnya, warnanya itu kita simpan semua. Kita menyimpannya tadi dalam fitur statistik dan juga gambar raw-nya kalau memang dibutuhkan pixel per pixel yang belum kita buat jadi data statistik tadi itu apa, ya tetap bisa kita pakai lagi. Ada pola-pola yang lain, entah itu cekungan atau bentuk-bentuk apa, nanti kita lihatlah pola-pola apa yang di situ bisa kita cari. Kemudian similarity ini bisa di sini untuk aplikasi ya, untuk mengorganisasikan koleksi gambar ya, terus kemudian untuk perusahaan, perpustakaan atau untuk pribadi dan kemudian bisa untuk mencari dan memperoleh gambar spesifik ya, apakah itu sudah ada paten atau sudah ada gambar dari webnya. Ini salah satu penelitian yang dulu tidak jadi saya kembangkan adalah untuk mendeteksi apakah image itu hoax atau tidak. Jadi kalau gambar itu pernah dimanipulasi, kita bisa ukur seberapa piksel itu berubah. Ya, jadi kan ada gambar asli nih. Gambar aslinya kita cari, terus gambar yang dimanipulasi di situ kita cocokkan dengan gambar yang asli. Jadi memang kita harus bisa membaca konteks di gambar yang akan kita lihat itu apa. Memang ada konteks-konteks tertentu yang bisa membantu ya. Artinya kalau kadang di gambar-gambar hoax itu ada misalnya ada teksnya di atas gitu ya. Teksnya kadang yang ngawur karena diberi annotation tambahan dari aslinya atau ditambah apa. Ya di situ itu sebetulnya menjadi challenge yang cukup menarik ya, terutama dalam melakukan image retrieval ini. Ya memang saya tidak punya background ya secara mendalam bagaimana tadi. Ya saya iseng aja dulu karena yang teks berhasil untuk jadi saya pengen ngembangin yang image. Bisa enggak kita cari image-image yang sudah pernah dimanipulasi? Bisa enggak kita cari database di situ image-image yang memang image aslinya seperti apa? Bisa enggak kita cari di situ pola-polanya seperti apa? Ya, untuk aplikasi ya cukup kompleks dan terutama di situ kita bisa akan juga mana sih gambar-gambar yang melanggar hak cipta, ya kan? Di situ sebetulnya bisa dikembangkan ke banyak hal ya. Dan ini query language-nya sama seperti di SQL, ada yang exact match, jadi harus betul-betul mirip. Ada yang modelnya similarity, jadi ada beberapa struktur atau ada beberapa bagian yang di situ polanya sama, ya. Bukan semuanya sama, tapi ada beberapa pola yang hampir mirip. Kemudian di situ ada spesifikasi query, ya dia menggunakan bahasa query yang spesifik. Jadi ada beberapa query nanti dengan contoh yang bisa dilihat di contoh programnya. Ini yang saya punya datasetnya karena saya tidak menyiapkan ini, saya tidak kebayang tadi kalau arah-arahnya jadi ke AI juga meskipun bahas multimedia ini. Jadi ya tidak masalah, nanti kita cari datanya belakangan. Yang penting di situ tadi saya menemukan satu GitHub yang bisa Anda coba di situ untuk bisa melakukan pencarian image. Ya pertama yang perlu kita bangun memang ininya dulu ya, tempat penyimpanannya dulu, ya struktur foldernya, struktur folder dari gambar yang raw, struktur yang sudah folder di situ sudah disimpan dalam bentuk format tertentu. Ya, ini contohnya misalnya query nih, misalnya di rumah kita bisa temukan semua rumah yang bentuknya hampir sama ya. Sama apanya nih? Sama arsitekturnya, sama bentuknya, sama warnanya. Ya, ini misalnya aplikasi dari image retrieval ya. Yang pertama di situ ada trademark retrieval. Apakah di sini di gambar ini ada satu trademark yang sama? Itu gambarnya coklat M&M ya kalau yang suka.
di beberapa pola yang ada di situ, ya bagaimana kita bisa menemukan merek. Ya di situ harus dibantu. Tadi misalnya kita bisa pakai edge detection dulu, ya kemudian edge detection-nya bisa dibantu dengan di situ ada karakter recognition. Ya. Jadi ada banyak teknik image processing sebetulnya yang bisa kita pakai, atau kalau sekarang mau pakai deep learning itu juga semakin tidak perlu kita analisis secara mendalam ciri-cirinya seperti apa, atau di situ ada flower patterns ya, misalnya kita ingin mencari bunga yang berwarna pink ya, seperti itu ya, bisa jadi bunganya berbeda-beda ya, bukan bunga yang sama, atau bisa jadi bunganya bunga buatan. Kemudian ada juga face retrieval ya, ini untuk identification orang itu pernah berubah wajahnya berapa kali, atau dari samping, foto dari atas menunduk ke bawah dan sebagainya, jadikan satu variasi. Jadi ini untuk trademark tadi bisa kita cari apakah trademark di masing-masing gambar itu sama. Ya kalau coklat M&M ini kalau dilihat aja ada yang ngadep ke depan, ada yang ngadep ya, misalnya ke kiri, ke kanan, atau ini merek-merek lain yang tidak berhubungan, tapi mungkin ada ciri-ciri yang hampir sama, karakter kartunya mungkin sama, bajunya yang beda gitu ya, atau spesifik lah di sini mungkin bentuk-bentuk seperti ini mengandung probabilitas yang hampir mirip dengan kalau Anda tadi mencari misalnya coklat M&M ini ya. Ini ada pola-pola tertentu yang hampir sama dengan coklat tersebut sehingga ketemunya di situ juga ikut terfilter. Lah itu tugas kita sebetulnya bagaimana bisa memperuncing tingkat probabilitas dari masing-masing gambar yang kita cari supaya hasilnya akan lebih bagus. Ya, ini apa yang dimaksud dengan similarity? Ada banyak terminologi. Ya, misalnya kalau mobil dengan model tertentu atau semua mobil atau mobil berwarna merah, kemudian ada similarity lokal atau global. Misalnya kalau ada gambar mobil parkir gitu, Anda mau ngambil itu sebagai satu objek yang sama. Jadi secara lokal atau di seluruh gambar, yang penting ada objek itu sudah dianggap similar. Terus kemudian yaitu kaitannya erat dengan object detection ya, kalau Anda belajar deep learning. Di situ bagaimana kita bisa mencari similarity di satu zona-zona tertentu ya. Kemudian di situ bagaimana seseorang menentukan similarity. Apakah yang kita cari itu adalah features-nya? Apakah yang kita cari itu adalah matriksnya atau kedekatannya seperti apa? Ya, fitur-fitur seperti apa yang menyebabkan dia menjadi sama? Atau metrik seperti apa yang secara tidak sengaja meskipun fiturnya berbeda ya karena dihitung misalnya sama-sama warna merah ya, itu jarak metrik yang kita pakai untuk fitur apa itu harus kita pertimbangkan. Kemudian ini untuk atribut dari gambar ya, bisa jadi ada warna, tekstur ya, atau tampak. Kemudian di situ sering dihubungkan dengan kata-kata ini semantik ya, jadi semantik di sini berbicara terms-nya seperti apa gitu ya, tidak hanya jadi lebih kepada maknanya. Di sini yang cari di atribut itu adalah makna dari apa yang kita cari, bukan serta-merta kita kaku cari warna merah itu ya. Yang penting saya pengennya konteks apa dulu nih ya, secara semantik persepsinya harus sama. Kemudian ini contohnya gambar Bill Clinton bersama masyarakat menggunakan similarity by appearance. Kemudian ada gambar burung kakak tua warna merah hijau menggunakan warna. Gambar gorila menggunakan tekstur. Ya, di sini sekali lagi ya banyak contoh dari atribut di gambar yang bisa kita manfaatkan untuk bisa melakukan pencarian. Ya, ini challenge-nya kenapa itu susah ya, karena text retrieval di situ di dalam kata yang kita miliki di dalam dokumen itu
merupakan satu unit. Dan kata di situ mempunyai arti semantik. Jadi kita tidak bisa terjemahkan beberapa idiom-idiom tertentu, ya, idiom-idiom tertentu di situ memiliki makna ganda atau makna ambigu atau makna tersembunyi. Kata itu bisa eksplisit, bisa implisit ya. Kemudian image tidak, image unit tidak punya. Jadi ya bisa lah. Maksudnya kalau kita mau bentuk unit, pixel warna merahnya ada berapa, pixel warna birunya ada berapa. Kalau kata kan di situ memang unit ya. Kata ini posisinya sebagai predikat di kalimat ini. Tapi kalau image agak susah karena ada posisinya, ada spasio temporalnya. Jadi kita lihat pixel merah itu berarti kalau pixel-pixel tetangganya juga warnanya merah. Ya, kalau pixel tetangganya mungkin teksturnya beda atau warnanya beda, ya tidak bisa kita lihat secara unit gitu ya. Kemudian pixel tidak mempunyai arti semantik, ya apa adanya, tidak punya hidden feature yang bisa kita cari di situ. Jadi memang ya apa adanya kalau di posisi koordinat 1,1 itu warna merah ya pasti warna merah. Kecuali memang gambar-gambar yang dimodifikasi, disisipkan karakter-karakter rahasia di pixel-pixel yang less significant bit-nya bisa kita mainkan. Lah di situ memang ya tidak menutup kemungkinan, tapi kan bukan arti semantiknya yang kita cari. Kemudian bagian-bagian dari objek, ya misalnya tubuh binatang, ya kalau zaman sekarang itu sudah gampang melakukan segmentasi menggunakan library di deep learning yang sering kita pakai, ya bisa kita pakai mulai dari contoh datasetnya yang sering dipakai ImageNet atau AlexNet. Ya di situ bisa. Jadi memang algoritmanya itu jadi satu dengan datasetnya. Ya. Algoritma itu akan berkembang selama contoh datasetnya itu menarik dan unik dan melambangkan fitur-fiturnya secara signifikan. Bukan hanya fitur-fiturnya yang kita pakai itu bukan fitur-fitur yang tidak berarti gitu ya, tapi ada maksudnya kita bisa membuat dataset itu dengan tujuan apa. Itu penting ya. Kalau tidak ya memang kita asal mencari data gitu ya tidak bisa digunakan untuk segmentasi nanti ujung-ujungnya. Dan di dalam segmentasi model yang kita pakai di dalam itu memang kalau image di deep learning-nya lebih banyak ke convolutional neural network. Meskipun di dalamnya ada beberapa tools yang kita tambahkan ya. Misalnya kita bisa melakukan annotation. Annotation itu dalam artian kita menandai pixel-pixel tertentu di gambar yang di situ merupakan ciri yang spesifik. Jadi misalnya kita bisa tandai kalau kita ingin cari klasifikasi gambar bintang gitu ya. Yang bintang kita tandai semua di satu posisi supaya hasilnya lebih dekat, hasilnya di situ bisa lebih spesifik karena ada koordinatnya juga dibantu dengan itu ya. Kalau kita cuma masukkan dataset tanpa annotation misalnya kita masukkan ada yang satu bintang itu gambar anak-anak, yang satu bintang yang dipakai koboi, yang satu bintang apa gitu ya. Nanti bingung apakah objeknya itu bintangnya atau objeknya langit atau objeknya human gitu ya. Jadi memang teknik-teknik tertentu sekarang bisa kita kembangkan di deep learning ya. Dulu ini image retrieval kan sudah dari 1970 ya. Waktu zaman itu masih susah melakukan segmentasi. Tapi dengan adanya segmentasi ini kan kita bisa menandai, oh ini bagian dari manusia. Jadi yang dicari tadi bagiannya atau keseluruhan. Terus objek gambar tergantung banyak faktor ya. Ada sudut pandang, iluminasi, bayangan. Ya jadi mungkin wajah saya kalau dilihat dari atas sama dari samping itu beda. Dari atas kelihatan seperti apa ya. Mungkin dari bawah itu lebih terlihat seperti cemberut ya atau marah. Tapi kalau dari samping biasa-biasa aja karena landmark dari muka kita itu kan ya tadi sekali lagi tergantung pencahayaan.
Kalau kita sinari di ekspresi yang misalnya susah gitu ya mukanya kelihatan susah. Tapi kalau kita sinari dari satu sudut terlihat di situ mukanya lebih cerah ya. Ya itu akan mempengaruhi sekali karena gambar itu memang yang paling penting selain tekstur ya tingkat pencahayaannya ya. Kemudian ada komplikasi lain ya seperti latar belakang yang tidak bisa dipisahkan dengan objeknya itu juga menjadi satu masalah. Ini tadi sekaligus kita melihat bahwa histogram dari kurvatur ya. Jadi di situ satu histogram yang menandakan mana piksel-piksel tertentu di satu poin yang di situ poinnya tinggi menandakan ada satu lengkungan yang di situ spesifik ya. Jadi kucing itu yang paling tinggi histogramnya kalau dilihat di situ yang di sebelah kanan itu karena ngadepnya bukan ke depan tapi agak sedikit serong sehingga ada kurva-kurva lain yang terdeteksi dan menjadi bagian dari kucing tersebut gitu ya. Jadi ini tadi yang saya maksud data statistiknya bukan hanya histogram warna ya, tapi histogram kelengkungan, histogram tekstur, ya itu bisa kita masukkan menjadi satu. Jadi fitur apa nih yang paling cocok digunakan ya? Apakah yang global ataukah yang lokal? Jadi angka bisa dihitung di seluruh image dan juga ada lokal dihitung pada region tertentu. Perlu kita padukan lah di sini. Nanti teori probabilitasnya kita perlu padukan nanti ada probabilitas global, ada probabilitas lokal, itu akan lebih spesifik ya daripada kita hanya mencari similarity-nya aja. Ya di situ bisa diterapkan. Kalau di lokal probabilitasnya bisa lebih tinggi atau di global probabilitasnya bisa lebih tinggi itu harus dimasukkan juga. Kemudian ini tadi histogram dapat berdasarkan fitur yang berbeda, ada warna, kurvatur ya dan sebagainya. Ini contohnya Anda nyari gambar apa nih Godzilla ya. Ini contoh histogram warna. Kalau Anda nyari Godzilla terus ketemunya judul Godzilla itu ya histogram warna merahnya tinggi ya. Ini dilihat yang di sebelah kanan ini kan histogram warna merahnya tinggi. Tapi kalau Anda Godzilla itu nyari uh, ikonnya ya atau objeknya di situ ya warna-warnanya warna-warna dinosaurus Godzilla itu apa aja ya putih, abu-abu ya coklat mungkin. Jadi kan histogram warna ini tidak bisa melambangkan apa yang kita cari kalau tidak dicampur dengan fitur-fitur yang lain ya sehingga sangat rich content sekali ya di dalam image retrieval ini. Kemudian ada juga pencocokan tekstur ya, karakteristik tekstur, keteraturan pada skala kecilnya seperti apa ya, piksel-piksel tetangganya tadi saya sebutkan. Warna itu mendeskripsikan piksel, tekstur itu mendeskripsikan region ya. Jadi region tertentu itu bentuk penampang pikselnya itu bergerak ke arah mana, yaitu harus kita deskripsikan juga. Kemudian ini ada beberapa features yang lain ya bisa smoothness, periodicity, directionality ya jadi sangat banyak sudut pandang featuresnya. Dan kalau Anda pakai deep learning, Anda tidak usah berpikir di sini smoothness itu kayak apa, periodicity kayak apa, semuanya sudah jadi satu. Dan semua ini nanti disimpan dalam, kalau Anda sudah pernah melihat mengenai apa di situ convolutional neural network, ya. Jadi di sini smoothness itu dianggap satu template. Jadi Anda mau berapa template nih? Anda mau berapa layer nih yang digunakan untuk image atau template matchingnya? Jadi memang ya kalau bisa dibilang secara garis besar convolutional neural network itu melakukan template matching. Jadi cara kerja secara sederhananya itu image ya di scan
Terus ditangkap nih fitur-fitur yang spesifik tanpa kita perlu mendeskripsikan. Yang saya tangkap sekarang yang mana nih? Yang smoothness atau yang periodicity, itu terserah dari mesinnya gitu ya. Jadi dia di situ bisa menangkap yang misalnya ingin kita tangkap seperti apa, atau fitur, apakah fitur edge-nya yang penting. Nah, pertama kita scan, kita tangkap fitur edge-nya. Yang kedua kita scan, kita tangkap fitur smoothness-nya misalnya. Atau yang ketiga kita scan, ketangkap fitur periodicity-nya. Nanti yang disimpan itu akan dicocokkan ulang dengan image-image yang lain. Jadi memang prosesnya agak raw ya di dalam tergantung tadi bagaimana cara Anda membentuk layer-layer yang ada di dalam convolutional neural network memang berbeda dengan proses randomness yang kita pelajari di neural network ya, memang berbeda di situ. Jadi ya model dan juga algoritma yang Anda gunakan untuk teknik-teknik ini harus spesifik ya. Detection sama segmentation itu sudah beda model, beda algoritma karena pakai annotation misalnya. Anda harus tahu. Apalagi nanti dipadu padankan dengan nanti kalau Anda belajar video retrieval itu ada satu aspek spasial temporal yang Anda harus perhitungkan ya. Artinya nanti bisa kita prediksi kalau tangan itu biasanya bergerak bentuknya jadi seperti apa ya. Kemudian di situ ada juga kita melakukan pencocokan ukuran region dengan karakteristik image. Ya, di situ kita bisa melakukan pencocokan weighted vector space. Ya, jadi semua unit yang tadi kita masukkan di dalam features itu nanti kita boboti ya, di mana bobot itu nanti akan lebih spesifik di satu ciri yang di situ kita tangkap lebih banyak cirinya di dalam satu image dibandingkan dengan image yang lain, itu bobotnya akan berbeda. Kemudian dikombinasikan tadi dengan histogram warna misalnya. Ini pola-pola tekstur ya, saya rasa di sini juga Anda bisa tentukan mana yang teksturnya yang cukup menarik. Mungkin kita bisa menggali sifat teksturnya itu apa, lembutkah, kasar, ya atau seperti apa. Itu juga menjadi satu challenge buat riset sekarang ini. Atau ya untuk art ya, Anda bisa mencampur pola-pola tekstur ini dengan warna-warna tertentu ya, sehingga Anda bisa membuat sarang lebah berwarna apa ini metalik terus dicampur RGB, itu bisa jadi, atau gambar reconnaissance Anda masukkan pola-pola tekstur seperti ini sehingga nanti lukisan Mona Lisa-nya ada batu bata. Ya ini kalau sekali lagi memang bagaimana kalau sisi art ya tergantung imajinasi Anda ya. Ini melakukan penggabungan ciri-ciri yang seperti apa yang Anda lakukan di dalam image. Kemudian ada segmentasi image. Jadi di sini teknik global saja sebetulnya sudah bisa menghasilkan satu precision, meskipun rendah ya. Kemudian warna dan tekstur merupakan karakteristik dari objek, bukan gambarnya. Tidak bisa kita tangkap gambar itu punya warna dan tekstur, tapi memang spesifik di objeknya. Human ya punya warna kulit, teksturnya tekstur kulit. Kemudian di situ perlu kita cocokkan juga dengan berbagai macam cara, bisa rotasi, konvolusi, ya, yang dulu Anda pelajari di sinyal analisis. Ya, karena gambar itu juga ya sebetulnya salah satu yang bisa dipolakan juga menjadi sinyal-sinyal ya. Jadi di situ ya perlu Anda lakukan beberapa operasional ini atau skala variannya. Di situ bisa Anda variasikan skalanya. Kemudian di situ ada color image retrieval. Ya ini tadi yang saya sebutkan di Exalit itu kita bisa mencari berdasarkan warna. Ini misalnya color image retrieval, kita ingin mencari warna merah, hijau, dan biru. Ketemunya itu ada burung warna merah, ada langit biru dikasih bunga. Nah ini kan menjadi satu challenge ya kalau kita ingin
sebaliknya gitu ya. Jadi ya memang tidak terlalu susah kalau di situ kita dari teks ke image. Tapi kalau sebaliknya itu agak susah. Ada objek apa di dalam image ini yang bisa kita gitu ya, yang bisa kita ekstrak di situ seperti apa. Kemudian ada juga local similarity, ya misalnya kita bisa memberikan outline dari query seperti wajah atau roda mobil, kemudian query dicocokkan dengan database dari image. Ini keuntungannya image dapat digabungkan dengan background tertentu di situ. Kemudian ada variasi view sampai 25 derajat. Ya, terus kemudian tidak belajar dulu kalau kita pakai lokal ini. Kemudian kekurangannya lambat, ya, walaupun dipercepat sampai segitu, ya waktunya kira-kira ini zaman dulu masih 1 sampai 7 menit. Ini hasil query misalnya dari mobil, ya kita masukkan mobil seperti itu, ya yang keluar mobil-mobil kuno ya. Ya ini sebetulnya, tapi ada juga sih beberapa mobil yang lain yang di situ masih keluar juga misalnya. Ini ringkasan dari image retrieval. Jadi di situ ada kata kunci, ada contoh, ada sketch, ya, dan pencocokan yang kita lakukan di gambar itu dari caption teksnya. Mungkin juga Anda bisa mencari tadi kalau bisa ketemu mobil Ford ya, karena di bawahnya itu ada tulisan Ford. Itu juga bisa menjadi satu alternatif gitu ya. Terus similarity tadi warna, teksturnya, bentuknya kita hitung ya. Statistik fiturnya itu semakin dekat atau semakin jauh, yaitu menggunakan nanti parameter-parameter yang sebetulnya secara dasarnya itu Anda bisa lihat di decision tree yang nanti diajarkan di machine learning, tapi di sini sebetulnya lebih kepada tekstur image-nya. Kemudian di situ ada susunannya, ada spasialnya, orientasinya di mana, posisinya di mana. Kemudian ada teknik khusus, misalnya tadi pengenalan wajah, harus memperhatikan tingkat kecerahan cahayanya seperti apa. Kalau enggak wajahnya bisa berubah ya. Kemudian ya ini identifikasi isi gambar, tadi ada image tag atau metadata, ada social tag. Misalnya di sini ada yang isinya tidak berdasarkan pada isi gambar, tapi di situ ketangkap ya satu fitur, ya ini bisa digabungkan ya, pada gambar yang sama. Ya, tantangannya di sini adalah bagaimana kita mendapatkan gambar yang betul-betul relevan. Jadi tag itu bisa digunakan pada gambar yang mirip, dapat digunakan untuk asosiasi kata-katanya, atau untuk di sini kita meningkatkan kapabilitas dari query yang kita miliki. Video retrieval di situ ya sama seperti image retrieval, tapi di sini dengan fitur yang lebih kompleks karena ada frame ya. Di situ yang pertama kita deteksi bisa teksnya, karena di dalam satu film biasanya ada sub caption di bawah, itu harus kita pisahkan dulu. Kemudian ada menggunakan transkrip dari suara juga ya, ada perpaduan dari suara. Dan isinya frame-frame-nya dari gambar. Dan ini untuk struktur videonya, ada struktur image yang posisinya absolut bisa jadi, atau yang posisinya relatif, ya, senternya tergantung frame-nya, ya, objek apa yang di situ menjadi center dari image tersebut, itu akan sangat mempengaruhi tadi pola perubahan frame-nya seperti apa. Kalau senternya human ya nanti di frame-frame selanjutnya ya bisa jadi kalau di film kan tiba-tiba cut skin terus jadi frame yang lain gitu ya. Nah itu sekali lagi ya posisi absolut yang nanti kita masukkan di situ yang mana, objek-objek mana yang kita jadikan kunci untuk bisa kita prediksi, itu penting. Objek yang dominan yang kita pakai ya di dalam satu frame mana. Bisa bisa banyak persepsi ya. Artinya kalau objek yang penting orang, mungkin orangnya banyak. Kalau yang penting mobil, mobilnya mungkin di zoom atau
ada yang di blur ya. Kalau sekarang paling gampang di blur, tapi kan enggak tahu ya, masa di film kita blur-blur satu posisi kan enggak gitu juga ya. Ya banyak di sini yang bisa kita masukkan sebagai ciri-ciri. Ada gerakan objek, ya ini ada translasi atau rotasi, ada gerakan kamera, itu titik-titiknya bisa deteksi kamera itu berjalan dari kiri ke kanan, atas ke bawah, zoom in, zoom out. Kemudian ada transisi ini, shoot, ya, cut, fade, dissolve, ya. Perubahan dari satu shoot ke shoot yang lain seperti apa. Dan untuk mendeteksi gerakan objek, ya di sini kita bisa melakukan hipotesa objek, ya seperti pada image retrieval, kita segmentasi berdasarkan warna dan tekstur, kita lihat objek dominannya di situ apa, dan kita pelajari perubahan pixel dari pixel, ya, yang ada dalam frame ke frame. Kemudian klasifikasi gerakan ini bisa translasi, rotasi, kita bisa gabungkan atau bisa pisahkan ya gerakan-gerakan yang ada di situ. Memang sekarang yang juga cukup menarik di samping ini ada juga itu selain convolutional neural network ya ada juga di situ beberapa algoritma yang lain yang bisa kita gunakan untuk lebih kepada motion ini. Ya di motion detection itu ada satu teori probabilitas yang lain yang harus kita masukkan dan ada sedikit game teorinya di dalam. Jadi cukup menarik. Kemudian ada analisis pixel dari frame ke frame itu secara global. Dan di sini kita harus mengklasifikasikan pola-pola hasilnya. Jadi pasangan rotasi dan translasinya seperti apa. Itu dari segi perspektifnya. Kemudian mendeteksi shoot to shoot, kita bisa buat histogram warnanya. Kemudian kita bisa buat segmen pada setiap gambar yang di situ jadi keyframe. Kita bisa ambil di situ cuts yang mudah seperti apa, atau transisi lain yang bisa kita deteksi dari frame key yang satu ke key yang lain seperti apa. Kemudian kita kelompokkan histogram representatif untuk setiap shotnya. Ya, di situ kita bisa identifikasi cuts mulai dari awal shotnya seperti apa. Dan kita bisa buat grafik transisi berlabel waktu. Ini misalnya untuk klasifikasi shot ya, di situ ada struktur shot to shot yang berkaitan dengan jenis rekaman video. Ya, berupa strukturnya ini adalah cuts yang sering muncul pada pembawa acara, cuts periodik, penonton talk show, atau cuts melebar menyempit pada program olahraga ya. Yang kalau Anda nonton bola ya, kalau pas bolanya dibawa siapa itu, itu ada cuts-cuts tertentu di zoom ya. Ya, Anda bisa di sini tadi selain mendeteksi objek-objek yang ada di dalamnya, Anda juga bisa tahu objek mana di situ yang sering diam, objek mana yang sering bergerak. Ya, itu Anda bisa pisahkan. Objek mana yang cuma gerak mulutnya, objek mana yang cuma gerak. Ya kalau di acara talk show ketahuan gitu ya. Jadi misalnya di satu frame-frame tertentu itu sebenarnya seolah-olah seperti pembawa acaranya karena cuma ngomong, frame yang gerak itu kan cuma di bagian mulut ya. Sedangkan kalau nanti diganti cuts-cutsnya di bagian yang lain, misalnya di zoom ke peserta, ya itu kan mana kapan di zoom ke peserta. Ya di situ ada beberapa substruktur yang nanti perlu kita lihat ciri khasnya seperti apa. Sekali lagi di bagian video retrieval ini nanti bisa kita cari misalnya dulu yang pernah saya coba itu atau ada saya lihat contoh di YouTube atau di GitHub, kita nyari pidato presiden siapa pada waktu apa itu nanti itu bisa dibantu proses pencariannya tadi menggunakan tadi ya frame-frame-nya itu misalnya dilihat sekarang frame-nya dia sedang berbicara di mana, ya, pada konteks apa. Jadi yang cukup menarik juga ini tadi kok bisa kita tahu ini presiden itu pidato pada waktu 17-an. Kok bisa kita tahu presiden itu pidato pada hari Sumpah Pemuda misalnya. Apa bedanya ya kalau sama-sama di istana?
Yaitu sebetulnya ya riset-riset yang bisa kita kembangkan di situ. Jadi dengan konteks kita politik frame-nya itu seperti apa bentuknya. Kemudian video di situ seringkali disertai data-data pendukung lainnya, soundtrack, closed caption, ya, on-screen caption. Ini bisa memberikan sinergi, ya, tidak hanya perulangan. Dan beberapa informasi muncul hanya pada satu modalitas tertentu. Dan juga bisa kita analisis deteksi wajah ini untuk membantu videonya karena pada dasarnya video itu adalah image. Ya. Kemudian video di sini sering mempunyai batas yang tidak mudah dideteksi. Ya, jadi antara program atau antara news stories itu ada bagian-bagian yang di situ susah kita pisahkan. Ya. Ya, tadi saya teringat ada satu algoritma yang modelnya challenging, ya ada generatif adversarial network itu juga dirancang dari kalau saya bahasa sekilas ada game teorinya sedikit itu sangat menarik ya untuk dipelajari. Silahkan kalau yang tertarik di ya bukan hanya di image retrieval atau video retrieval ini ya, tapi AI secara keseluruhan bisa di-solve permasalahan-permasalahan tertentu menggunakan GAN itu, generatif adversarial network. Jadi kita tidak hanya melakukan prediksi di satu sisi ya, tapi kita lempar prediksi-prediksi juga dengan kita mempertimbangkan konteks-konteks yang sebelumnya tidak pernah kita masukkan di dalam struktur prediksinya tadi bisa kita tambahkan terutama dengan konteks-konteks multimedia ini yaitu sangat interaktif, ada beberapa pola yang memang di situ terjadi karena ada benturan-benturan dari konten yang kita miliki di dalam satu video ya sih itu ya nanti memang sangat banyak sekali kemungkinan yang bisa muncul. Segmentasi yang tepat dapat meningkatkan kegunaan ya. Jadi jika terlalu besar itu menurunkan keefektifan. Jadi ada batas-batas tertentu dalam gambar yang memang di situ mengakibatkan dia jadi disegmentasi secara luas. Ya, sehingga bukan objek-objek detail yang ada di dalamnya, tapi hanya dideteksi objek globalnya. Di situ, oh ini ada gambar orang ya, orang ya. Padahal yang ingin saya segmentasi itu orangnya pakai baju apa, pakai celana apa, pakai topi apa misalnya. Terus juga tersedia multiple segmentation queue ya. Di situ ada pergantian genre pada struktur shot to shot-nya. Kemudian ada pergantian perbendaharaan kata kalau kita ada subtitle-nya. Kemudian ada teks pada layar yang muncul, ada musik. Closed caption di situ dirancang ya, untuk pemirsa dengan gangguan pendengar. Ada isi pembicaraan, ada identitas pembicara, atau kalau zaman sekarang ya ada subskin di situ pakai bahasa lidah gitu ya. Jadi orang berbicara dengan gestur ya di situ. Sinkronisasinya lemah ya dengan video. Jadi muncul pada layar itu secara spontan. Ada ketertinggalan, delay signifikan yang terjadi untuk siaran langsung misalnya karena mungkin pembuatan closed caption ini bukan langsung di situ melihat ada juga mungkin kalau Anda lihat di YouTube ya, itu kan ada yang subtitlenya generate langsung ketika dia mendengar suara dari pembicaranya seperti apa, dia langsung generate bahasa Inggrisnya seperti apa. Tapi kan captionnya di situ bisa jadi salah ya. Kalau kita pakai caption-caption yang bahasa Inggrisnya kadang ada dua maksud atau yang maksudnya tidak jelas. Itu yang dimaksud sinkronisasinya tadi gitu ya. Ada teks yang hilang gitu ya atau kesalahan yang bisa terjadi. Kemudian ada bagaimana kita metarakan tadi caption supaya tidak terjadi perbedaan yang terlalu menonjol. Ya di situ masing-masing bisa mengandung jenis kesalahan yang berbeda. Ya, kemudian ada masing-masing yang memberikan informasi unik. Ini bisa kita gabungkan untuk memperbaiki tadi struktur dari closed caption-nya, mulai dari penyelarasan waktu, sinkronisasi segmen,
ada speech recognition ya, sehingga waktunya tepat sesuai isi video, atau di situ menggunakan kata-kata dari keduanya sebagai dasar untuk perolehan video. Ini kalau sudah bisa tercapai, mungkin Anda tidak perlu orang tertentu untuk mengerjakan sub caption ya. Di situ Anda langsung dengar aja bahasa Korea, terus kemudian di situ langsung jadi bahasa Inggris. Mungkin kedepannya itu pekerjaan-pekerjaan yang bisa Anda gantikan dengan machine learning ini. Kalau di zaman sekarang memang translator dan sebagainya, atau penggunaan mimik suara dan sebagainya, itu kalau di budaya Jepang, pengisi suara itu bisa jadi pekerjaan-pekerjaan khusus ya. Terutama suara-suara aneh, atau suara-suara satu orang bisa beberapa suara, ya. Itu ada pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Jadi pengisi suara yang dicari itu yang bisa macam-macam suara, nggak perlu bayar banyak gitu kan. Kemudian ada juga di situ belajar dari mana, kita beri bobot dari training data yang kita miliki. On-screen caption di situ sangat berguna, ada namanya, acaranya, judulnya. Kemudian di situ adalah satu challenge ya, kita bisa mengekstrak itu dengan resolusi yang rendah, variasi latar belakang, bagaimana kita bisa memisahkan on-screen caption-nya itu tadi. Kemudian di situ ada beberapa faktor yang mengikuti keinginan seseorang. Di situ stabil di beberapa frame, lokasi, standar, dan orientasi. Atau mungkin ini yang juga pernah Anda amati di film ya, kadang caption-nya itu berubah ketika di satu scene tertentu dia melihat bahwa informasi di dalam gambar itu tidak mendukung kalau caption-nya itu warnanya, misalnya caption warna kuning nih, tiba-tiba background di belakang itu berubah jadi warna kuning. Kan caption-nya ada yang berubah langsung ke atas ya. Pernah ya mungkin mengalami seperti itu ya, ketika nonton film caption-nya tiba-tiba bisa jadi otomatis pindah ke atas. Yaitu salah satu fungsinya tadi kita bisa mengekstrak informasi apa yang ada di background. Di dalam multimedia itu kalau kita lihat di sini ya, bisa dalam tanda kutip banyak hal-hal yang mungkin di sini kita anggap tidak terlalu penting, tapi karena kita menyediakan tadi multimedia erat kaitannya dengan quality of service seperti apa, ya bahkan bisa dipikirkan sampai ini tidak ada yang pernah memikirkan ya, ya penting caption-nya itu dibuat warna beda dari uh, filmnya gitu ya. Tapi ada yang memikirkan sampai seperti itu juga. Ada optical character recognition, ya ada deteksi area teks. Ini bisa kita lihat bagian horizontal tipis yang panjang. Kemudian di situ mempunyai kecenderungan lokasi teks klasik, ya ada integrasi bagian yang dideteksi dengan beberapa frame yang lain. Kemudian perbaiki teks yang diekstrak, kontrasnya, interpolasinya, bentuknya, ya. Deteksi wajah ini segmen dari bagian tubuh manusia yang bisa kita ekstrak ya, mulai dari kepala, bahu. Jadi ya bisa jadi dalam satu frame yang bergerak cuma kepalanya, bisa jadi dalam satu frame yang bergerak cuma bahunya. Tadi saya ungkapkan bahwa yang bergerak bisa jadi cuma mulutnya. Jadi yang di kepala, di mata, dan di tempat-tempat lain itu tidak perlu di. Kemarin kan saya bilang bahwa image itu misalnya background biru ya, background biru itu kan cukup pixel pertama background biru. Dan ukurannya berapa? Ukurannya 256, ada birunya berapa? Sama juga dengan video ini gitu ya. Kepala itu goyangnya waktu kapan? Bahunya itu goyangnya waktu kapan? Ya, di situ bisa kita deteksi hal-hal seperti itu. Ini sekali lagi dalam kaitannya untuk tadi ya, video retrieval, kita bisa mencari dengan sebegitu detailnya informasi yang kita peroleh. Ya, Anda mungkin kalau iseng di situ, mungkin Anda sering ngitung kalau dosen itu ngomong, ya itu misalnya, atau dia ngomong apa, berapa kali, ya hal-hal seperti itu bisa Anda cari sebetulnya di video retrieval. Atau ada gestur-gestur tertentu yang ingin Anda cari,
Orang ini tuh biasanya kalau ngomong suka menolehkan kepalanya kemana, suka menjulurkan lidahnya. Ya itu kalau Anda lihat secara struktur global itu akan sangat digunakan nanti bisa menggantikan pembacaan psikologis dari satu orang ya. Orang itu kalau kepalanya suka goyang misalnya atau bibirnya tadi suka gerakan tertentu di bibir atau gerakan-gerakan tertentu di lidah itu menandakan misalnya tingkat kepercayaan diri atau misalnya tingkat dia melakukan kebohongan itu seberapa besar itu ya itu bisa kita prediksikan di video extraction ini, di video retrieval ini. Sebetulnya sangat menarik ya karena semakin rich kontennya, tapi challenge-nya juga akan semakin ya. Bagaimana kita bisa mendeteksi hal-hal yang sedetail itu? Kepalanya berubah frame berapa kali dalam satu gambar ya. Terus ada juga perolehan gambar berdasarkan identitas. Ya, misalnya ini pengenalan wajah tentu butuh training. Tanya, terus ada on screen caption. Kita bisa deteksi kapan background yang cocok warna caption itu. Ada closed caption, speech retrieval juga bisa menolong sinkronisasi. Ini contoh integrasi dari tadi beberapa data yang kita punyai di dalam video, bisa skin-nya, urutan dari frame-nya, bisa tilt motion dari gerakan kameranya, ya, pan atau static, itu kita bisa ambil jadi satu data statistik. Ya ini sekali lagi iseng banget ya, tapi penting ya. Apalagi di zaman YouTuber ini pasti nanti dikomentari ya. Artinya, wah ini orang ini nge-shoot-nya nggak bener nih. Kebanyakan tilt, saya nggak nyaman lah lihat. Jadi sampai sedetail itu ya data-data yang bisa kita masukkan di video retrieval ini. Deteksi wajah, ya ada juga di situ deteksi teks atau relevansi. Cocok nggak nih orang ngomong sama teksnya? Cocok nggak nih orang ngomong sama konteksnya. Nah, itu kan bisa kita masukkan di relevansinya. Atau ya ini sekali lagi orang-orang yang iseng akan menemukan beberapa cara. Mungkin Anda pernah mengamati di film yang ini sekali lagi iseng ya. Tiba-tiba itu tadi dia pakai gelang di tangan sebelah kiri, tapi dengan beriringnya waktu tiba-tiba gelangnya di sebelah kanan. Itu ada yang protes atau kalau di film Avenger dia bilang, wah itu ada time shifting. Ya itu sekali lagi tadi dengan ide-ide seperti itu, ide-ide liar seperti itu ya sebetulnya banyak yang bisa kita deteksi. Atau ketika Anda lihat film Joker ya meskipun tidak direkomendasikan, kapan itu di dalam pikirannya Joker, kapan itu di luar maksudnya kejadian sebetulnya sama kejadian yang dia di pikiran dia itu bedainya gimana. Nah, itu bisa jadi satu challenge ya, riset-riset yang ya tadi multimedia menyebabkan konten itu menjadi menarik tadi untuk diteliti lebih lanjut. Ada objek-objek apa misalnya tadi kalau di dalam waktu dia berpikir, objek apa yang tadi kalau dalam realita. Di situ ada juga ini audio, bisa kita ekstrak sebagai tambahan. Ini perolehan video, ya jadi mencari video kita relevan dengan di situ menggabungkan beberapa informasi, CR-nya, speech recognition-nya, ada binary, informasi yang harus kita ambil di situ. Kita lakukan perhitungan kemiripannya seperti apa. Ya, di sini ya sambil kita bisa diskusikan contoh-contoh tadi di samping ya contoh-contoh yang mungkin sedikit nyeleneh yang saya utarakan ya, tapi sekali lagi ini dalam kerangka untuk membuka ranah Anda bisa berpikir ke arah situ ya. Jadi sekali lagi memang kuliah ini ya kalau saya bawa ke sisi teknis memang
agak susah gitu ya kalau kita tidak punya konten-konten yang ingin kita selidiki ya. Memang ada kuliah di sini untuk bahasan umumnya dibahas, nanti bahasan khususnya di tema-tema research ya memang seperti itu. Mungkin yang saya tunjukkan juga setelah ini ada satu link GitHub yang bisa Anda pakai. Silahkan kalau Anda yang tertarik di multimedia information retrieval, ya saya di situ bisa tunjukkan aja contoh-contoh yang bisa kita analisis. Mulai pertama kali kita membuat storage kita dulu ya. Jadi jangan sampai di situ kita tidak punya satu format yang spesifik di dalam menyimpan multimedia kita, datanya seperti apa. Ini mulai dari image storage, ada juga yang video. Jadi harus mulai dari storage-nya dulu. Kemudian ini untuk simple image analysis dan classification-nya, mulai kita pakai tadi similarity, kita bisa pakai nearest neighbor, ya, atau konsep yang ada di data mining juga ya, yang Anda pelajari di komputasi cerdas, itu bisa Anda cari nearest neighbor-nya dari satu gambar itu, fitur apa yang kita ekstrak di situ, kemudian color histogram, color descriptors, ya, tekstur segmentation, ini ada yang clustering, jadi kita bisa mengelompokkan satu ciri-ciri tertentu di dalam satu koordinat. Ada yang past-based method, ya tadi ada visual back of word-nya seperti apa, ini untuk text processing-nya, atau back of word, Anda ingin membuat back of word dari image gitu ya, bagaimana caranya? Kemudian ada ini Harris corner detection, corner interest point. Ini lebih kepada nanti ada shift ya. Jadi ada motion-motion di video yang bisa kita ekstrak, kita kunci perspektifnya seperti apa, kenapa ada poin-poin di satu perspektif. Jadi kalau Anda ambil dari sudut seperti itu, nanti munculnya seperti apa. Ini memang teorinya banyak di komputer grafik ya. Jadi saya tidak menyalahkan kalau Anda tidak mempelajari itu semua. Ini kontennya memang sangat banyak sekali ya, seolah-olah ya seperti ada ledakan konten di sini ya, artinya perlu banyak Anda pelajari sisi-sisi yang belum pernah Anda eksplorasi, terutama di konten-konten multimedia ini. Ada geometric matching juga, hoax transform. Ini tekniknya memang lebih dekat ke tadi image processing ya, dan juga computer vision. Itu dua hal yang berbeda. Anda harus belajar dulu image processing untuk bisa mempelajari computer vision karena teknik-teknik yang kita masukkan di situ cukup berbeda. Komputer lebih banyak tadi berbicara mengenai perspektif dan juga statistik dalam image-nya. Kalau di image processing lebih banyak berbicara mengenai processing di dalamnya, sehingga yang kita bahas ya komposisi, warna, komposisi edge, komposisi tekstur. Ya. Ini misalnya, sekali lagi tadi Anda download dulu dataset, masukkan ke dalam folder apa ya, terserah. Ini yang pertama, tadi kita harus bisa membuat dulu image dataset kita di dalam satu bentuk penyimpanan. Entah Anda simpan tadi dalam bentuk H5 atau dalam bentuk yang lain, masih banyak ya format yang lain yang bisa Anda pakai. Ini dalam rangka kita mengekstraksi metadata, ya bisa banyak juga informasi yang kita dapatkan di metadata. Pakai foto apa ya. Terus waktu ngambil foto, misalnya ciri-ciri kamera yang kita pakai seperti apa. Ini library image processing-nya di Python, Python Image Library untuk dasarnya di situ. Kemudian ini ya satu library yang lain. Untuk di sini ini ada string IO, ya ini untuk memory compression aja. Tadi masukannya berupa image, kemudian kita konversi, kita streaming di dalam bentuk string IO ini. Supaya ini tujuannya ya.
Jadi bisa lebih cepat membacanya. Icon, sini cara membuat icon dari image. Dan kita juga ada di situ checksum dan duplicate detection. Ini kalau Anda mau pakai relational database, Anda simpan di database SQLite misalnya. Ya ini tidak disarankan, Anda bisa pakai format-format lebih cocok untuk menyimpan image tadi. Ini yang saya database, kalau Anda pakai di machine learning, ini bisa Anda simpan di HDF5, ya. Tidak ada transaction, concurrent access-nya limited, array-nya primitif, ya. Nanti ini bisa kita lihat. Ini yang penting di chapter image storage ini harus Anda simpan dulu ya, supaya di situ bisa jadi format yang nanti siap kita pakai di dalam data frame yang kita punyai di Keras atau di ini contohnya tadi kalau di ekstrak dataset yang sudah kita punyai, yang kita save di dalam storage. Ini misalnya kita pakai ini nearest neighbor method. Ya, kita bisa pakai basicnya di situ mulai dari distance. Ya, terus kemudian di sini ada retrieval, ini ada rumusnya. Di situ kita pakai minus ya. Kita masukkan, kita cari mana tadi dari database yang di situ paling kecil similarity-nya. Ya. Nanti ada yang pakai log dan sebagainya. Untuk di situ kita beli information retrieval-nya. Kemudian ada retrieval rank juga. Ya, jadi di sini tadi kita bisa menerima mana yang di situ di pixel-pixel tertentu, ya di situ seberapa dekat ketika kita melihat di satu struktur gambar. Dan ini ada nearest neighbor method versus classification, ada problem ya yang ada di situ. Ini contoh ketika kita mengaplikasikan nearest neighbor, di situ inputnya ini measurement vectors, dan di sini kita butuh melakukan vector extraction, dan ada distance, di similarity functionnya kita buat seperti ini. Ya semakin besar ya di similarity-nya, ya ini kita bisa menggunakan metrik. Kalau D-nya semakin besar berarti semakin tidak serupa ya yang kita pakai di sini. Terus ini common dissimilarity function, kita bisa pakai L normal, ini dari statistiknya ya. Kalau L normal kita pakai sigma ini, kalau O normal kita pakai sigma yang X tidak sama dengan Y. Ya, kalau yang ini kita pakai maksimal, atau yang cosine dissimilarity ini yang paling umum. Kita hitung dari dua koordinat data kita, bentuknya seperti itu, kita bisa dapatkan jaraknya. Jadi nanti library nearest neighbor yang ada di KP ini akan di sini mengkonversi tadi data-data yang Anda sudah masukkan di dalam tempat penyimpanan image itu menjadi satu spasial data yang di situ. Ya ini proses pertamanya kita di sini merepresentasikan dulu ya dataset kita yang kita punyai dalam bentuk 2D. Kemudian setiap row di sini akan menjadi fitur vektor. Ya. Ini misalnya kita coba dulu ini di 500 gambar yang ada di dataset kita. Dan di situ kita membuat satu di sini cetakan array kosong ya. Kita isi dengan angka 0 di situ. Dan kita ambil ini dari HDF roots icons shapes ya. Jadi di dataset kita itu tadi ada yang ikonnya. Jadi yang kita ambil itu adalah ikonnya sesuai dengan tadi ya n yang kita terapkan, mau berapa yang kita simpan sebagai data. Kemudian di situ ini ada in range 16. Ini kita ambil sampel ya, kita gambarkan tadi dataset yang kita masukkan di situ sebagai ini kita pakai perintah imshow gitu ya. Kita ambil icon-icon tertentu di satu gambar. Terus title-nya kita masukkan di situ sesuai range-nya.
kita buat target yang baru di situ, misalnya 27. Ini misalnya aja diganti, tidak masalah ya. Terus kemudian ini kita pakai library ini, Skype Special. Kemudian kita import distance-nya. Ya, ini salah satu jenis distance yang bisa kita pakai di library distance ini, yaitu C distance. Ya, nanti harus dilihat di dokumentasi C distance itu nanti masuk yang ke normal distance yang ya ini apakah yang L, kalau C biasanya cosine ya, cosine dissimilarity, atau yang ini nanti ada cara memanggilnya sendiri-sendiri seperti apa. Dan ini kita ambil ya data kita tadi, datanya sudah kita persiapkan. Ini tadi data untuk yang kita tampung, ya kita ambil beberapa tadi dalam array dan kita tampung. Di situ kita baca nanti datanya, ya mulai tadi target yang kita tentukan di situ, ya mulai 27 sampai 27 plus 1. Terus kemudian di situ kita coba antara 0 sampai 10 ya, di situ array-nya jadi seperti apa. Dan kita sorting. Ini kalau kita sorting ya dengan image dengan nomor ini, yaitu menunjukkan bahwa yang di situ similarity-nya itu hampir mirip, yang similarity-nya dekat di situ ya. Jadi sekali lagi yang penting ini library distance-nya ini kita ekstrak, kita masukkan pixel data kita tadi di masing-masing gambar yang kita iterasi ya. Terus ini metrik, kita bisa terapkan beberapa metrik. Ya, di sini kita pakai Euclidean ya, di situ Euclidean distance untuk menghitung jaraknya. Ya, tadi kita sudah menemukan array ini ya, yang berisi jarak-jarak antara pixel-pixelnya. Ini kalau di print ya banyak banget ya. Kemudian kita bisa tes di sini kalau kita tadi memakai metrik Euclidean, ya misalnya kita image yang nomor di situ targetnya 27 ya, kita tes 27 ini ya tadi hampir mirip. Ya meskipun hasilnya ini tidak langsung menunjukkan kita pengen gambar apa sih ini, kita belum tahu konteks apa yang kita cari. Yang penting 27-nya pengen saya cari yang hampir mirip dengan image yang ada di dataset saya seperti apa gitu ya. Ini kalau metriknya diganti tetap sama. Ini metrik yang agak berbeda untuk menghitung jaraknya. Ketemunya juga gambar-gambar yang berbeda banget ya. Min Cosby hampir gabungan dari Chebyshev dan CityBlock. Ini P-nya bisa kita mainkan probabilitas mana yang ingin kita filter ya di situ. Terus di situ bisa kita uji juga fitur extraction-nya ya seperti apa. Ini misalnya kita gambarkan interpolasi tadi dari pixel-pixel yang ada di lebah ini, ya bentuknya seperti ini. Dan bisa kita cari di situ yang sama dengan ini. Jadi yang kita masukkan di sini bukan fitur yang tadi kita bentuk jadi C distance saja ya, tapi di situ kita juga memasukkan fitur-fitur sampling ya di sini, titik-titiknya seperti ini. Dan yang hasil dicari itu ada yang beberapa sama, ada yang berbeda. Ini kalau kita terapkan filter lain, kita blur gambarnya, yang ketemu juga ada yang sama, ada beberapa yang berbeda. Ya, ini kalau kita masukkan Gaussian gradient magnitude, ini bisa kita gambar ya untuk histogramnya seperti itu. Kita gambar histogramnya di sini, kita pengen cari yang aksisnya 2 ya. Jadi di situ bisa kita calculate. Ya ini ada calculate histogram juga untuk maksimal dan minimalnya itu dari mulai berapa sampai berapa. Terus jadinya seperti ini.
Nah, hanya dengan hasil yang sederhana ini kita justru malah belum bisa nangkep konteksnya ya. Kenapa yang dicari lebah, yang ketemu malah orang bawa sepeda ya. Itu kan memang sekali lagi murni pure dari datanya karena kita tidak berbicara konteksnya. Jadi ya data yang di lebah itu paling dekat pixel-pixelnya dengan data yang ada di gambar di sebelahnya itu. Warna-warnanya entah apanya ya. Jadi mungkin Anda perlu pelajari juga Skype Spatial ini kalau penasaran sih dibedah aja library-nya. Tapi kalau tidak penasaran tinggal dibaca aja library-nya. Nah, di situ secara spesifik apa sih yang kita ambil? Kok dia sampling pixel yang dijadikan dasar mencari jarak itu kok di titik-titik ini kenapa ya? Itu kan tidak dijelaskan secara rinci lah. Kalau Anda penasaran bisa Anda explore library-nya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Ya, kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri ya.